Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummati sholihin alladzina yatamassaku saringatahus sholihin ila yaumiddin. Amma ba'du, sahabat 3R channel global dimanapun kita berada, kemudian dalam ridho rahmatnya Allah kita semuanya, kita murojaah mutolangah yang berikutnya, yaitu di hadis yang ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis sabingu wal isruna. Ngan Ikrimah maula bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamati satarallahu ta'ala baina 'abdin wa baina kullin nasi fayadfa'u ilai kitab hasanati fayaqra'uhu fayaqulu Allahu ta'ala ma taro fayaqulu aro hasanatin katsiratan fayaqulu Allah ta'ala hal naqasa min hasya'un fayaqulu la thumma yadfa'u ilaihi kitab sayyi'ati fayaqra'uhu fayaqulu Allah ta'ala ma taro fayaqulu aro sayyi'atin katsiratan fayaqulu Allah ta'ala ata'rifuha fayaqulu na'am fayaqulu Allah ta'ala hal zida 'alaika syai'un fayaqulu la thumma yadfa'u ilaihi rokngatan fayaqra'uha fayaqulu Allah ta'ala ma taro fayaqulu aro hasanatin katsiratan fayaqulu Allah ta'ala ata'rifuha fayaqulu la fayaqulu Allah ta'ala lahu hadza mimma dzalamuka wa adzuka wa akhdu malaka min ghairi ilmika. Dalam hadis yang ke-27 dari Ikrimah yang jadi bendarane Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ngendikake pilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, tatkala terjadinya hari kiamat sudah terjadi, maka Allah menutupi antara hamba-hambanya Allah di antara keseluruhan perindividu manusia. Jadi tetap meribadi di sini. Lalu Allah memberikan buku catatan kebaikannya kepada si hamba tersebut. Lalu sang hamba membacanya. Allah pun menanyakan, apa yang kamu lihat? Sang hamba pun berkata, saya melihat kebaikan yang sangat banyak. Allah pun menanyakan lagi, apakah ada yang kurang sedikit? Apakah ada yang kurang dari sedikit dari catatan tersebut? Sang hamba pun menjawab tidak. Lalu Allah memberikan lagi kitab catatan kejelekannya. Lalu dibacanya kitab tersebut. Allah pun menanyakan, apa yang kamu lihat? Sang hamba menjawab, saya melihat kejelekan yang sangat banyak. Lalu Allah ngendika malih, apakah kamu mengenal semuanya? Sang hamba pun menjawab, iya, saya mengenal semuanya kejelekan itu. Allah pun ngendika malih, apakah ada yang ditambahkan? Sang hamba pun menjawab tidak. Lalu Allah memberikan lagi satu lempiran. Lalu dibacanya oleh si sang hamba tersebut. Allah pun menanyakan, apa yang kamu lihat? Sang hamba menjawab, saya melihat kebaikan yang sangat banyak. Allah pun berfirman lagi, kenalkah kamu dengan kebaikan tersebut? Sang hamba menjawab tidak. Maka Allah pun mengatakan lagi, kebaikan ini adalah kebaikan kamu yang selama ini didolimi dan hak kamu yang diambil, harta kamu yang dirampas,
tanpa sepengetahuan Anda. Di sini ini ada amal yang kita ketahui, kita pelaku melakukan kejelekan ataupun kebaikan, dan kita akan mengenal karena apa? Badan kita adalah saksi kita, ruangan kita adalah saksi kita, mata kita adalah saksi kita, telinga, kepala, kaki, sikil, semuanya badan organ kita adalah kaki kita selaku saksi dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita akidahkan, dari apa yang kita ucapkan, dari apa yang kita yakini. Tapi ada sesuatu catatan yang memang di situ itu tidak merasa melakukan, tapi kebaikan tersebut melebihi kebaikan-kebaikan yang selama ini dikerjakan. Yaitu kebaikan dianiaya oleh manusia dan harta yang dirampas diambil tanpa sepengetahuannya, haknya itu tidak tersalurkan, baik hak secara yang harus kita terima ataupun hak yang memang dijaga ternyata tetap terambil. Nah, untuk hal ini Allah yang Maha Mengasih lewat Rasulnya penyayang, di situ itu ada keutamaan dalam lebih cenderung mengenal pada Allah. Karena pertanyaan-pertanyaan dalam kubur adalah pertanyaan tentang keimanan. Siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, adalah tentang keimanan yang selama ini kita imani. Seberapa kemakrifatan kita pada Allah, itulah yang menjawab adalah ilmu kemakrifatan kita. Badan ini hanyalah saksi apa yang kita yakini lalu kita kerjakan. Sehingga dari syahadat awal sampai nanti hendak meninggal dunia, Rasulullah yang mengajarkan langsung dalam kehadirannya mengajarkan tentang syahadat. Para sahabat disyahadatkan oleh Rasulullah langsung. Ya, umatnya disyahadatkan karena dari generasi keturunan ataupun apa. Kebuktiannya juga tatkala syahadat yang langsung dari Rasulullah itu luar biasa, umat pun insya Allah disyahadatkan juga bertemu dengan Rasulullah dengan membawa, karena syahadat awal dan syahadat untuk masuk ke alam kubur diajari langsung oleh Rasulullah. Kita seorang umat menirukan yang dilafadzkan oleh Rasulullah. Ini tentang kecintaannya Allah dan Rasulullah pada kita. Tentu kita bicara tentang cinta, pasti ada yang marah. Anda boleh kita berdiplomasi. Masuk. Kedustaan apa yang Anda? Dusta dari kedustaan apa yang Anda bikin tidak resah? ada. Tidak ada apa maksudnya? Ketidakadaan apa? Dusta. Anda berkata dusta. Anda berkata dusta. Oh, saya dusta Ya, dengan, dusta. dengan membaca. Ya, dusta itu dusta semua, dusta semua, dusta. Yang benar. Yang benar Ah, dari pelajaran saya. iya. Anda mau mendengarkan? Ya, didengarkan karena itu benar menurut kebenaran yang Anda miliki kan. Karena Anda kan sebuah kebenaran Anda. Kebenaran saya bagi Enggak, kebenaran. ini yang harus menjadi kebenaran bagi ini enggak fair. yang harus Ini enggak fair kalau kebenaran itu kebenaran bagi kaum saya dan juga sebenarnya bagi makhluk yang lain seperti manusia dan semuanya, jin dan itu. Saya mau mendengarkan kebenaran yang dalam kebenaran Anda. Saya pengen mendengarkan itu. Tidak ada saksi. Tidak ada saksi. Tidak. Terus
Tidak ada saksi, kita bebas dari kesaksian. Bebas. Selama manusia dan para jin mengikuti kehendak saya, nggak ada saksi, masuk semua. Berarti kalau tidak mengikuti Anda, ada kesaksian. Ya, Yaitu kebenaran. enggak, itu dusta, itu dusta, dusta, dusta. Kita lagi mengcrosscheck ke satu permasalahan kesaksian, karena harus identitas, pasti ada identiknya, diidentitaskan orang kayak gini di buktinya, kan kayak gitu. Itu realitanya dalam hukum manusia. Kalau setan itu tidak butuh bukti karena ingkar dari kebuktian itu. Udah ingkar? Udah ingkar. Udah ya. Pengakuan. Ya. Ya, pengakuan apa? Pengakuan bahwa kami ini lebih mulia dari bangsa manusia itu sendiri. Bukti dari Anda mulia? Ada yang menyaksikan enggak? Buktinya kami diciptakan. Ya. Iya. Kami ada, berarti kan bukti ini bukti. Ini bukti, ini bukti. Bahwa kami juga diciptakan, kami sama-sama umat ya. Berarti ini bukti. Kamu umat siapa? Anda kok mengatakan umat? Tuhan, umat pimpinan saya. Oh, kamu umatnya iblis? Iya. Maksudnya. Anda kok mengatakan Anda umatnya iblis, ada saksi enggak? Ya, pimpinan kami saksinya. Loh, saksinya langsung menyaksikan? Iya. Enggak disaksikan oleh siapapun. Kamu disaksikan oleh siapa? Ada, banyak. Enggak ada. Itu dusta. Anda, umpamanya ya, Anda mengajak saya ke maksiat. Kan Anda sebagai saksi. Tidak. Laporan. Hanya mencatat ini loh. Itu namanya data. Itu ikut saya. Itu data. Tapi saya tidak mau jadi saksi. Kayak gini, kalau Anda ada data per data, nanti ada pidana kan? Setiap data per data pidana. Itu hukum manusia. Buat apa manusia? Pidana buat Anda apa buat manusia? Buat manusia dan juga buat saya. Ya. Kalau ada pidana, dituntutlah saksi-saksi. Kebuktiannya, bukti ada per data memang. Tuh, data memang ada catatan kan? Harus ada catatan. Adanya catatan, maka adanya catatan saya bekerja menggoda manusia, saya lu menjadikan catatan kepada sana. Terus Anda mendapatkan anugerah kan karena catatan. Ya. Kalau manusia itu nggak ada. Kalau itu kerja saya. Kalau catatan disuguhkan kepada iblis, Anda mendapat anugerah. Ya. Tapi kalau catatan dibikin-bikin, Anda dapat musibah. Pidana itu kan? Apakah enggak. Dimaksud kalau saya mengada-ada, nanti saya tidak diikutkan dalam barisan pimpinan saya masuk ke sananya. Jadi saya masuk ke merah-merah itu. Itu kebenaran Anda. Ya. Kebenaran Anda adalah Anda. Ya. Tidak bagi kebenaran yang merah-merah. Ya. Enggak, yang merah-merah ya. Yang merah adalah bukan Anda. Bukan. Neraka itu bukan Anda. Bukan untuk saya, bukan untuk manusia. Jadi kalau neraka itu bukan untuk Anda, rahmat pun bukan untuk Anda. Kalau bicara itu ya saya tidak mau ngomong. Kasih sayang tidak buat Anda juga ya. Kalau tidak, kasih sayang untuk manusia, tapi manusia akan dimasukkan ke situ. Itu sudah jelas. Tidak ada judulnya disayang kok dimasukkan ke situ. Apakah ketika makhluk itu disayang juga, kalau dia melakukan perbuatan apa tidak dimasukkan ke situ? Sayang ini juga akan hilang. Perbuatan itu ada contoh. Jangan pakai marah apa? Contoh pimpinan saya, ketika dia memberikan kasih sayang kepada saya, kalau saya melakukan tidak bekerja dengan baik, maka kasih itu pun hilang. Enggak. Manusia juga seperti itu, sama. Enggak ada samanya. Enggak ada samanya. Kamu ciptaan siapa? Ya ada yang menciptakan. Saya juga ada. Cukup sini yang ngomong. Bohong itu. Itu pembohongan yang luar biasa manusia. Memang manusia itu ahli bohong dari diciptaannya juga sudah. Kata pimpinan sudah bohong dari penciptaannya sendiri. Enggak. Manusia itu pelupa. Kalau setan itu memang maknanya adalah bohong. Tidak. Kalau manusia memang pelupa.
bukan bohong karena lupa kayak gitu. Enggak, Tapi bohong. Bohong. makna setan sendiri, makna dari lafaz setan itu pembohong, pengibul, penipu, pengkaburan, pengkibulan, kode. Ya, jadi data dari manusia pun diberikan ke iblis, data manusia pun diberikan. Santai, kita tidak perlu marah. Ya. Makna dari manusia adalah lupaannya. Dilupakan dan memang pelupa. Saya tidak mau dilupakan oleh manusia. Oh, kayak gitu. Manusia tidak akan lupa saya. Kadang-kadang setiap hari kan setan dasar, itu berarti kan tidak akan melupakan. Tidak akan melupakan mereka. Saya juga mencatat itu. Berapa banyak manusia mengatakan dasar setan? Berarti kan sama-sama. Jadi dasar setan. Berarti kan mereka selalu lagi di dalam pemikiran mereka saya itu. Iya. Saya. Barusan ngomong dasar setan, udah lupa, itulah manusia. Tidak akan lupa. Makna lafaz manusia, nasyun, nasya, lupa kan. Dan insaniun memang terlupa, di kelupaan. Jadi ada khotok, ada yang memang tidak sengaja, ada yang memang sengaja. Beda dengan setan, makna dari setan itu lagot. Nganggur, lago, lago, ataupun apa namanya, togut, pembohong, ingkar dari ingkar itu kan membohongi dirinya sendiri. Kita tidak mengingkari apa yang Sana ciptakan. Kita yaudah ya, kalau tidak ingkar. Saya hanya tidak mengakui manusia itu. Apa bedanya tidak mengakui dengan ingkar? Tidak mengakui, saya tidak. Ini kayak gini. Anda ada catatan enggak? Contoh, menjerumuskan manusia dicatat oleh Anda sendiri. Catat jelas itu, jelas dicatat. Dan catatan itu buat apa buat Anda? Ya buat saya lapor kepada pimpinan saya. Terus Anda itu kok berbuat sesuatu, ada yang mencatat Anda enggak? Enggak ada. Enggak penting. Enggak penting, enggak urusan. Memang setan enggak penting. Enggak penting. Buat apa dicatat? Kalau manusia memang sangat penting, gerak-geriknya, ucapannya, gerak badannya itu ada yang mencatat. Memang sangat penting sih. Sampai Anda pun mementingkan catatan. Ini tidak benar. Anda itu tidak punya catatan ilegal Anda. Tidak penting Anda. Kalau kita manusia baik dan buruknya tetap tercatatkan ya. Dicatatkan ya. Dicatat. Anda tidak punya catatan, tapi tidaknya tidak ada ya. Tidak penting. Ya tidak penting. Catatannya juga tidak penting. Anda juga tidak ada pentingnya sama sekali. Berarti pekerjaan saya mencatat nggak ada gunanya. Salah Anda. Ya, pekerjaan saya tidak menyalahkan pekerjaannya Anda. Andanya itu tidak ada kepentingannya. Gini, manusia penting. Memang punya kepentingan sehingga dicatat oleh malaikat, dicatat oleh setan juga, diprioritaskan, diperhatikan juga. Anda sangat memperhatikan manusia kan? Jelas. Penting sekali kan manusia. Penting. Penting itu. Tapi bukan pentingnya manusia bagi Anda adalah kepentingan Anda. Ya. Anda berbuat apa?